Pelatih Dewa United, Jan-Ole Riekerink, puas dengan hasil yang didapat anak asuhnya dengan menaklukkan Persib Bandung. Dewa United berhasil memberikan kekalahan perdana Persib 0-2 pada laga pekan ke-19. Alex Martin dan Septian Satria Bagaskara mencatatkan namanya di papan skor. Kalau kami mau membangun rumah, hal yang harus diperhatikan adalah fundamental. Fondasinya ialah percaya satu sama lain. Kami juga terbuka untuk selalu belajar. Menurut Riekerink, sejak awal Egy Maulana dan kawan-kawan memang berambisi memberikan kekalahan perdana bagi Maung Bandung. Dewa United sendiri juga unggul penguasaan bola dan permainan, kendati sempat kerepotan pada babak kedua. Namun pertahanan yang solid dan disiplin berhasil membuat Dewa United tidak kebobolan hingga laga berakhir. Kami mengimplementasikan di latihan dan pertandingan, kerja keras tiap hari. Riekerink pun mendedikasikan kemenangan kali ini untuk seluruh pemain, baik itu yang bertanding maupun yang duduk di bangku cadangan. Kemenangan ini buat seluruh pemain tuntasnya. Bek sayap kiri Persib Bandung, Edo Febriansyah, menegaskan kekalahan dari Dewa United tidak seharusnya membuat pasukan Persib larut dalam kekecewaan. Persib takluk 0-2 dari Dewa United pada pekan ke-19 yang membuat rekor unbeaten Persib terhenti di laga ke-22 termasuk 4 pertandingan musim lalu. Edo menegaskan kekalahan dari Dewa United mendorong tim untuk terus bebenah dan harus lebih fokus pada target back-to-back champion alias mempertahankan gelar juara Liga 1. Bukan hasil yang kita inginkan. Kita tidak bisa melanjutkan tren tak terkalahkan di musim ini. Pasti ini jadi bahan evaluasi kita akan terus bebenah dan kita masih fokus back-to-back juara. Kita akan bebenah dan tentunya mengevaluasi untuk pertandingan ke depan. Edo mengatakan pelajaran dari kekalahan atas Dewa United salah satunya masalah komunikasi antar pemain. Tadi mungkin sedikit kurang dikomunikasi dan harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Tadi mungkin jarak antar pemain kita terlalu jauh, antar lini tengah dan bertahan, dan dimanfaatkan pemain lawan. Jadi, kita evaluasi semuanya. Di pertandingan selanjutnya, Persib akan menghadapi tuan rumah Arema FC pada Jumat 24 Januari mendatang tuntasnya. Striker anyar Persib Bandung, Jervane Kastanir, melakoni laga debut bersama Persib pada pekan ke-19 menghadapi Dewa United. Pemain kelahiran Belanda berpaspor Kurakau itu dimainkan sebagai pengganti David yang cedera pada menit ke-53. Sayangnya Kastanir tidak bisa menolong Persib Bandung terhindar dari kekalahan setelah takluk 0-2 dari Dewa United. Kastanir masih belum bugar 100%, jadi bisa dilihat tadi dia sudah memiliki kekuatan dan juga kecepatan, tetapi masih butuh waktu untuk menyatu, ungkap Boyan Hodak. Bisa dilihat dia bagus, dia kuat, tapi dia masih perlu adaptasi, karena dia masih bermain seperti di Eropa dan mencoba melakukan kombinasi. Tapi di sini ada perbedaan karena dia harus bisa bermain lebih direct. Saya rasa dia akan bisa menyatu dan sejauh ini di pertandingan pertama dia cukup bagus. Sama seperti semua pemain, jika baru bergabung maka pemain itu perlu adaptasi. Namun laga perdananya cukup baik. Semoga bisa cepat menyatu dengan tim dan bisa membantu Persib di laga-laga berikutnya. Di pertandingan selanjutnya Persib akan menghadapi tuan rumah Arema FC pada Jumat 24 Januari di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar tuntasnya.
Kekalahan Persib Bandung dari Dewa United harus dibayar mahal dengan cederanya sang pemain bintang David da Silva. Persib Bandung harus kalah 0-2 dari Dewa United pada pekan ke-19. Pada pertandingan tersebut, David da Silva mendapatkan cedera. David ditarik keluar pada menit ke-52 karena cedera otot paha. Hal itu bermula saat David da Silva mengejar umpan langsung dari lini belakang dengan berlari kencang. Saat David mengubah tumpuan, kakinya salah menapak. Ia lalu terjatuh dan merasakan sakit di bagian pahanya. David pun digantikan oleh pemain baru Persib, Gervane Kastanir. Selepas pertandingan, pelatih Persib Boyan Hodak mengungkapkan kondisi terbaru David da Silva, di mana David akan melakukan scan dulu. Saya rasa ini tidak terlalu parah, tapi kami akan pantau apakah dia bisa bermain atau tidak pada laga berikutnya. Namun saat ini tim kesehatan masih harus melakukan observasi. Jadi kita akan lihat nanti. Sementara itu Boyan Hodak menilai hasil yang didapat Persib sangat buruk. Saya bilang kemarin laga ini akan tidak mudah karena kami tahu kualitas tim lawan. Di sepak bola yang terpenting adalah gol dan kami tidak bisa melakukan itu, tuntasnya. Laga Deltras kontra Persibo di Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu 11 Januari lalu menimbulkan kontroversial. Situasi tidak terkendali terjadi pada masa injury time, tepat setelah tim tamu mencetak gol lewat sundulan Amir Hamzah dan membuat skor menjadi 1-1. Pemain Deltras merasa jika gol tersebut tidak sah karena pemain Persibo terlihat offside. Ditambah tendangan bebas cepat yang dilakukan Persibo dianggap ilegal karena dieksekusi di luar titik pelanggaran. Sehingga momen tersebut membuat kubu Deltras melayangkan protes keras kepada wasit. Situasi semakin tidak terkendali usai sejumlah pemain dari kedua belah pihak terlibat baku pukul dan memancing supporter turun dari tribun. Tidak berhenti di situ, Dedi juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kejadian ini yang dinilai merugikan timnya. Lebih lanjut, jika PSSI dan PT LIB selaku operator tidak memberikan jawaban, maka Dedi siap melaporkan hal ini ke FIFA. Saat ini kami sedang hubungi beberapa calon pengacara kami. Ini sebuah keputusan yang besar dari PT LIB. Mengapa tidak mengajak kita diskusi atau klarifikasi apapun? Jadi ini semua seakan-akan sebelah pihak. PT LIB sendiri mengeluarkan keputusan bahwa gol Persibo di menit ke-94 dibatalkan. Selain itu, pertandingan akan dimulai kembali dengan skor 1-0 dengan keunggulan Deltras di tempat yang netral, yakni Stadion Sasana Krida, Yogyakarta, tuntasnya.